Sumatera Barat tercipta dari keunikan geologi, dari tatanan tektonik dan aktivitas vulkanik. Menyajikan bentang alam yang indah, kesuburan tanah, dan kehidupan yang kental dengan budaya ranah Minang, memegang teguh tradisi dan adat nenek moyang. Namun kehidupan yang tenang seketika diguncang dengan datangnya banjir bandang dan lahar, memporak-porandakan permukiman, menghancurkan sawah, membawa petaka dan menimbulkan korban jiwa. Ya, kejadiannya itu bermula pada pukul 10 malam. Awalnya lampu mati seketika dan tiba-tiba ada gemuruh dan disusul kayak gempa juga. Dan tiba-tiba datanglah banjir yang sangat deras dari arah Gunung Merapi dan menerjang rumah-rumah yang ada di pinggiran sungai. Tidak bisa kita melihat di mana kejadiannya kan, karena kita juga menyelamatkan diri. Saya untuk keluarga besar insya Allah sempat melarikan diri dan selamat. Cuman saudara-saudara yang di depan rumah ini sudah hanyut di bawah arus dan sudah ditemukan dan sudah dimakamkan juga. Soalnya kejadiannya itu cukup cepat dan nggak ada orang berteriak untuk mengabari. Dari semalam itu Pak, warga juga ngecek siapa-siapa warga yang belum kelihatan. Jadi itulah diperkirakan ada 9 orang korban dan 1 belum ditemukan sampai sekarang ini. Banjir bandang atau dalam bahasa lokal disebut galodo adalah gerakan tanah berupa aliran bahan rombakan berupa campuran material yang berasal dari endapan bongkah batu, pasir, abu vulkanik, dan pohon. Banjir bandang terjadi karena dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi dengan durasi waktu lama pada hulu sungai di puncak Gunung Api Marapi. Secara umum, morfologi lokasi bencana dan sekitarnya berupa dataran hingga perbukitan bergelombang sedang hingga tinggi. Daerah landaan banjir bandang berupa bentukan dataran, kipas aluvial yang berada pada lereng bawah perbukitan. Penggunaan lahan pada area terdampak berupa permukiman, pertanian, kebun, ladang, persawahan dan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan fasilitas terbangun lainnya. Penggunaan lahan pada bagian atas merupakan hutan, dan sebagian besar sudah terjadi perubahan menjadi ladang dan kebun. Bencana yang melanda 3 daerah di Sumbar pada Sabtu, 11 Mei 2024, mengakibatkan 61 orang meninggal dunia dan 11 orang masih dalam pencarian. Tercatat, 32 korban meninggal dunia, 7 jiwa luka berat, 13 orang luka ringan, dan 10 orang hilang. Ratusan rumah, fasilitas umum rusak ringan hingga berat, dan ratusan hektar lahan pertanian tidak luput dari kerusakan dan kehancuran. Sementara itu, sebanyak 3.330 jiwa harus mengungsi di gedung sekolah, dan wali nagari menunggu situasi tenang. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari baik itu bantuan berupa bantuan uang, sembako, dan yang lain-lain. Itu sangat membantu kami, dan juga ada beberapa dari LSM atau sukarelawan yang mau membantu kami di sini gitu. Lebih kurang 312 orang. Dengan KK 83. Ada posko untuk dapur umum, ada posko pengungsian kan, akan tetapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena kebetulan mereka lebih
nyaman mungkin di rumah-rumah saudara mereka masing-masing. Tambah lagi ada dapur umum, ada kolaborasi antara Kemensos dengan Basnas, ada pelayanan kesehatan juga ada dari Dinas Kesehatan dan juga dari Puskesmas. Pemerintah melalui BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menetapkan status tanggap darurat sebagai upaya penanganan. Kegiatannya meliputi proses evakuasi warga terdampak, identifikasi korban meninggal dunia, dan pencarian korban hilang. Badan Geologi tergabung dalam tim tanggap darurat untuk melakukan kajian potensi ancaman, melakukan upaya mitigasi, dan memberikan rekomendasi teknis kepada pemerintah. Dari PPMBG, Pak Hendra, kepalanya sendiri, beliau datang dari Bandung, dan juga ada expert yang sudah melaksanakan penelitian bertahun-tahun di Gunung Marapi. Nah, nanti juga akan bicara ini, ya, bagaimana kelanjutannya agar tidak terjadi dampak atau bencana serupa di kemudian hari. Badan Geologi melakukan pembagian tugas ya untuk survei landaan banjir bandang, lahar, kemudian juga tim Badan Geologi ada yang survei drone dan lokasi rencana instalasi peralatan, dan tim dari yang lain ada yang pendampingan dengan Kemensos ya, dan dibantu dengan pengamat-pengamat yang ada di pos Gunung Marapi. Tim tanggap darurat Badan Geologi segera melakukan survei drone untuk memetakan daerah terdampak dan melakukan kajian geologi sebagai bahan rekomendasi teknis kepada pemerintah. Pemasangan CCTV, stasiun curah hujan, dan alat pendeteksi getaran banjir dipasang di area hulu sungai sebagai langkah monitoring bahaya dan peringatan dini. Harapannya untuk pemerintah mungkin itulah kalau bisa datang memberi bantuan dan memulihkan kembali nagari kami ini seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, dan bangunan-bangunan yang sudah roboh untuk dibangun kembali. Mudah-mudahan Sungai Jambu cepat pulih, itu saja. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan musibah yang akan didatangkan oleh Allah, tapi Allah bukakan pintu barakah dari langit dan dari bumi. Nah, selama kita beriman kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan hidayah itu kembali kepada kita, supaya kita bisa kembali berada di jalan yang benar. Itu pesan saya kepada orang yang ditimpa musibah. Sabar dalam menghadapi musibah ini. Kalau diterima dengan iman, insya Allah Allah akan berikan solusi atau jalan keluarnya nanti, insya Allah. Bencana bisa datang kapan saja. Manusia harus bisa bersiap untuk menghadapinya. Upaya mitigasi harus terus dilakukan untuk mengurangi risiko yang ada. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan para pihak harus terus terjalin sebagai modal sosial untuk memulihkan dampak dari bencana.